Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Masih melanjutkan kita ngopi-ngopi di pinggir kolam ini sambil kita ngisi kolam dan nguras kolam ya. Secangkir kopi albumin. Ya, ini bahkan pabrik besar pun nggak akan bikin nih seperti ini. Ini baru Pak Suwandi yang bikin kopi albumin. Ya, saya hanya berharap nanti suatu saat di toko-toko atau di warung-warung itu yang dipajang kopi sasetan itu adalah kopi albumin ikan gabus. Ya. Baik pemirsa, masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gabus ya. Ada pertanyaan dari Bapak Seno yang ada di Purwokerto. Ya, jadi Pak Seno yang ada di Purwokerto. Ini seperti namanya Pak Dalang. Ya, Pak Seno yang ada di Purwokerto. Salam sukses Pak Suwandi. Saya adalah penggemar channel Bapak YouTube ya, Dunia Ikan Gabus. Saya sudah subscribe Pak, dan saya selalu tidak pernah ketinggalan dari channel Bapak ya. Terima kasih loh Pak ya sudah nonton. Ya, semoga bermanfaat ya Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk masalah pelatihan budidaya ikan gabus Pak, apakah ada pelatihan yang sifatnya free ya bagi kami yang memang adalah korban pemutusan hubungan kerja karena dampak pandemi corona? Kalau ada, kapan waktunya dan di mana kami bisa mengikuti program pelatihan gratis tersebut ya. Mohon jawabannya agar kami bisa mendapatkan solusi permasalahan, karena kami sekarang sudah tidak kerja lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau ini sudah pernah saya liput ya, dijawab di pertanyaan dulu ya, bahkan saya pernah posting ya. Jadi kami membuka kesempatan buat siapapun, buat teman-teman pemirsa, siapapun yang mau budidaya ikan gabus ya, mau belajar ikan gabus. Ini ada kita berikan sebuah, bukan pelatihan ya, kalau datang ke sini itu gratis belajar budidaya. Dengan senang hati saya akan menjawab semua masalah ikan gabus. Ya, kalau mau belajar ikan gabus gratis ya, di sini tiap hari Minggu aja datang ke sini Pak. Tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Nanti di sini kita akan sampaikan bagaimana teknik-teknik budidaya itu secara gamblang. Tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Silakan gamblang bagaimana mulai budidaya, pembesaran maupun dari pembenihan. Ya, dalam kesempatan hal ini kita free, tidak ada biaya. Mau 1 hari di sini pun boleh. Ya. Yang jelas di sini kita hanya berniat apa yang saya miliki, apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan saat ini bisa saya bagikan jikalau itu bermanfaat buat teman-teman dan pemirsa sekalian. Terutama bagi teman-teman yang mungkin nggak bekerja, tadi Bapak sampaikan maaf sebelumnya, yang mungkin di PHK karena dampak pandemi seperti ini ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jadi membagikan sebuah peluang bagi teman-teman yang mau budidaya ikan gabus, mau pembibitan, mau pembesaran, ya silahkan ya, dari siapapun di seluruh Indonesia mau belajar di tempat Pak Suwandi terbuka. Dan ini kesempatan ini gratis ya, tidak dipungut biaya ya. Tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi silahkan aja teman-teman yang mau datang ke sini, mau belajar ke sini juga oke, silahkan. Jadi kita membuka kesempatan itu buat siapa saja ya. Oke Pak ya, tadi sudah saya jawab ya. Pertanyaan berikutnya, saya barusan nonton channel Pak Suwandi ya. Di situ yang pada saat Bapak panen ikan gabus toman dari pati,
ya sejumlah 56 juta. Mungkin bisa dijelaskan Pak sekilas, kok ikan 60 ekor bisa mendapatkan harga pembayaran 56 juta Pak? Mohon penjelasannya Pak. Dan saya sangat tergiur sekali untuk membesarkan ikan gabus, karena kalau saya lihat dari pendapatan dan penghasilan yang didapatkan dari 60 ekor itu kok cukup fantastis sekali. Terima kasih Pak Suhandi. Jadi kalau yang panen itu yang dari padi itu tadi dikirim ke sini ya, dari padi itu dikirim ke sini. Itu memang ikannya hanya 60 ekor. Jadi memang saya membeli ikan gabus itu sudah saya sampaikan sebelumnya, saya membeli ikan gabus itu dari berbagai daerah ya, dari berbagai tempat, baik budidaya, tangkapan alam, ya itu kita menerima. Nah yang dikirim ke sini itu adalah hasil budidaya. Hasil budidaya sudah berumur 2 tahun ya, dari padi 2 tahun. Dan ikan itu dibesarkan dengan menggunakan pakannya menggunakan ikan rucah ya, katanya ikan daging ya, ikan hasil dari pesisir pantai kan, karena di TPI itu kan sering ada ikan rucah ya. Ikan rucah itu ikan yang memang ikan barusan tangkap, tapi kalau orang di TPI bilang ikan rucah itu nggak laku ya, dijual murah ya, karena banyak durinya. Nah, itu harganya paling 3.000, 3.500 per kilo. Nah itu bisa dimanfaatkan, dan untuk yang pembesaran di padi ini memanfaatkan dari ikan-ikan itu ya, informasi yang saya dapat dari peternaknya. Nah ini kok bisa 56 juta Pak? Jadi karena di sini tuh ikannya tuh besar-besar Pak. Jadi ikannya itu beratnya paling kecil 2,5 kilo, itu paling besar ada 5,3 kilo. Nah karena ikannya besar-besar harganya juga beda. Kan saya beli ukurannya kan ya 2 on, 3 on, 4 on, itu harganya kan 50.000. Kalau sudah 5 on, 6 on, 7 on, 8 on, 9 on, itu saya beli harga 90.000. Kalau ikannya lebih besar dari itu sudah 100.000 ke atas. Makanya kalau ikannya besar gitu, di atas 5 kilo bisa lebih dari 200.000 per kilonya. Makanya dengan ikan yang besar-besar seperti itu tentunya perkaliannya juga besar. Itu contoh. Jadi enaknya kita budidaya ikan gabus itu di situ. Jadi pemirsa kalau tertarik budidaya ikan gabus, kalau misalkan kita pelihara nih sampai usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kita mendapatkan keuntungan dari kenaikan berat ikan. Ya mungkin kalau ikan-ikan pada umumnya sih nggak ada ya seperti itu. Misalnya kita budidaya ikan lele, nila atau gurame atau ikan-ikan yang lain, ikan yang sifatnya hanya untuk konsumsi lauk, makanan, itu kan misalkan bobotnya tambah, misalnya dipelihara sampai 5 tahun nih, seperti contoh gurame 5 tahun, misal beratnya lebih dari 2 kilo misalkan, tentunya kan harganya tetap misalkan harga pasaran 35 hanya kali 2 kilo misalkan. Tapi bobot 2 kilo itu kan ikannya harganya nggak naik. Tapi kalau untuk ikan gabus ya dari tiap grade-nya aja sudah naik ya, beratnya yang beda aja sudah harganya berbeda. Jadi sangat menariknya ikan gabus di situ. Jadi makin besar pun kita pelihara, itu kita semakin untung dalam hal pembesaran ini, karena harga ikannya, dagingnya juga naik. Ya pemirsa, bisa kita lanjutkan ini pertanyaan-pertanyaan. Ya kita ngopi dulu, kopi Albumi. Kalau rasanya ya rasa kopi biasa. Ya ini karena produk sendiri ya saya iklankan sendiri. Ya nanti kalau sudah beredar bagi yang mau reseller boleh. Jadi nggak perlu bintang iklan, iklannya saya sendiri. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Warsito ya. Warsito yang ada di mana ini? Karanganyar ya. Karanganyar mana? Karanganyar Kebumen atau Karanganyar Solo? Karanganyar gitu aja. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suwandi ya. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mau menanyakan tentang proses pemberian pakan berupa kodok. Untuk kodok ini, karena di tempat saya sangat minim sekali Pak untuk mencari kodok untuk pakan indukan ini, apakah ada pengganti alternatif lain Pak? Dan seberapa bagus pakan kodok ini apabila kita memang bisa mendapatkan kodok ya. Terima kasih Pak. Kalau di sini kan pakan menggunakan kodok hijau ya. Kodok hijau itu kata hijau, percil ya, percil. Nah kalau percil itu memang saya dulu untuk induk itu berkali-kali ganti ya, ganti pakan dulu. Pernah pakai ikan, pernah pakai cacing, pernah pakai keong, pernah pakai usus gitu ya. Jadi banyak sekali yang pernah saya ganti masalah pakan. Tapi memang dari berbagai macam pakan yang saya berikan untuk induk itu memang efektif, yang bagus dari hasil telurnya juga, kemudian dari pertumbuhannya juga, itu menggunakan katak sawah ya. Katak sawah di sini saja saya untuk induk saya di sini itu untuk makanan katak sawah saja itu 1 bulan itu menghabiskan 300 kilo ya, 300 kilo kali 25.000, jadi sekitar 7,5 juta ya, sekitar 7,5 juta untuk pakan induk saja menggunakan katak. Ya sebenarnya kalau alternatif sih bisa Pak, kalau Bapak tidak ada katak ya pakai ikan-ikan kecil, ikan-ikan lele atau bibit nila yang ukuran segini-segini juga boleh, itu bisa diberikan kepada induk ikan gabus ya. Jadi tidak harus dengan katak hijau kalau memang tidak ada. Tapi kalau memang ada ya nggak apa-apa Pak, itu lebih bagus. Karena kita sudah eksperimen berkali-kali, induk yang dikasih dengan lele, dengan dikasih dengan katak sawah, tetap hasil produksi telurnya lebih banyak yang menggunakan katak sawah ya. Jadi silakan nanti Bapak bisa mencoba, tapi tidak usah pesimis Pak, Bapak bisa mencari alternatif lain dan dibiasakan saja. Misalkan dengan ikan lele atau ikan nila kecil-kecil diberi makan kepada induk itu. Toh nanti juga ya tetap produksinya juga telurnya bagus, cuma nggak bisa dibandingkan dengan yang diberi makan katak sawah. Oke ya pemirsa, sampai di sini kita menjawab pertanyaan untuk malam hari ini. Di pagi hari ya, bukan malam hari. Salam sukses semuanya dan sampai ketemu, dan beraktivitas untuk esok hari. Ya tetap jaga kondisi tubuh, stamina, banyak kita istirahat, jangan sampai kurang istirahatnya karena akan menurunkan imun tubuh kita. Dan jangan lupa ini bagi teman-teman yang punya ikan gabus, ya usahakanlah 1 hari itu minimal mengkonsumsi ikan gabus 1 ons saja ya, ini untuk meningkatkan stamina dan menstabilkan albumin dalam tubuh kita ya, dimana dengan kondisi albumin normal kita tidak mudah sakit ya. Karena kan kalau bicara masalah albumin, kadar normal albumin dalam tubuh kita kan 3,5 mg per desiliter ya. Jadi harus kita jaga sedemikian rupa agar tubuh kita tidak mudah sakit ya. Jadi nggak usah nggak usah terlalu sayang, kita potong walaupun 1 on untuk konsumsi harian ya. Oke, sukses untuk teman-teman semua pemirsa ya, semoga kita bisa bertemu di esok hari lagi di channel Dunia Ikan Gabus, dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat siapa saja yang nontonnya. Oke ya pemirsa, tetap stay tune, jangan lupa terus ikuti Dunia Ikan Gabus. Kalau mungkin ada request bagi teman-teman kemarin yang minta diliputkan budidaya ikan gabus toman, ya nanti sabar, ini sudah baru kita siapkan untuk kita tunjukkan bagaimana cara memijahkan ikan gabus toman ya. Oke, sukses untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga stamina dan jangan lupa minum kopi albumin ikan gabus pada malam hari maupun pagi hari. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.